Ilham itu artinya an yanfusal malaku fi ra'ihi, malaikat meniup dalam hati Rasul langsung menjadi paham. Kalau ini banyak ya, hadisnya banyak. Misalkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruhal qudsi nafasa fi raw'i lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha wa ajaluha fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Kata Rasul, sesungguhnya Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril, telah meniup kepada hatiku, meniup ke dalam hatiku, maksudnya memberi ilham bahwasanya tidak akan mati satu jiwa sampai menjadi sempurna rizkinya dan ajalnya yang sudah ditentukan oleh Allah. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbagus dalam mencari rizki. Perbagus maksudnya carilah rizki yang halal, tinggalkan rizki yang dengan cara yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha. Para jamaah, Bapak Ibu, semoga Allah meridai kita semua. Melanjutkan pembahasan kita, masih hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang proses permulaan wahyu yang diriwayatkan oleh Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha. Pada pertemuan sebelumnya kita membacakan hadisnya dan ini masih panjang, hadisnya lumayan panjang. Maka pembicaraan kita terakhir tentang proses penyampaian wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang diringkas dikatakan di sini. Anwa'ul wahyi samaniyatun, macam-macam wahyu turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 8. Al-awwalu ar-ru'yatu shadiqatu fi naum. Yang pertama, mimpi yang benar terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang sesuai dengan hadis Rasul, ru'yal anbiya'i wahyun. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Kita juga sering menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan wahyu untuk membunuh putranya yang bernama Ismail, sehingga menjadi sebuah syariat yang pada akhirnya syariat itu adalah menyembelih kurban. Ini sudah banyak kita pahami. Terus juga mimpi yang terjadi kepada Nabi Yusuf dalam surat Yusuf, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu fil manam. Kata Nabi Yusuf, saya bermimpi. Ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya bermimpi ada 11 bintang dan 1 matahari dan 1 bulan. Saya melihat mereka bersujud kepadaku. Yang dimaksud sujud adalah penghormatan. Maknanya Nabi Yusuf bermimpi suatu saat akan menjadi orang yang punya jabatan. 11 bintang itu menandakan 11 saudara-saudaranya, sedangkan matahari adalah orang tua bapaknya yaitu Nabi Yakub, sedangkan bulan adalah
ibundanya, yang mereka nanti akan suatu saat setelah Nabi Yusuf besar akan menjadi orang yang punya jabatan, dan itu terjadi ketika Nabi Yusuf diangkat menjabat sebagai, kalau sekarang istilahnya menteri pertanian lah. Maka datang orang tuanya, singkat cerita ya, dan saudaranya sebagai bentuk penghormatan, tapi bukan bermakna sujud di situ seperti sujud kita kepada Allah, karena memang dalam tradisi kerajaan ada yang namanya penghormatan. Itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Bahkan sujud di sini tidak dilarang pada zaman itu ya. Tapi kalau sudah pada zaman Nabi Muhammad, pada umat ini sujud kepada manusia hukumnya haram. Kalau pada zaman sebelumnya itu tidak apa-apa. Tapi yang dimaksud sujud bukan sujud seperti sujud sholat. Yang dimaksud sujud adalah menundukkan badan, menghormati yang dimaksud. Kalau kita bicara fikih, posisi ruku itu juga bisa dikata sebagai sujud. Ruku dalam sholat itu disebut dengan sujud. Maka bermimpi Nabi Yusuf, di antara mukjizatnya adalah memahami tafsir mimpi. Mukjizat Nabi Yusuf di antaranya adalah memahami tafsir mimpi. Ya, termasuk mimpi dua orang yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf. Yang satunya bermimpi, ini ara fil manami anni saya bermimpi di dalam tidur, saya menuangkan saya menuangkan kepada raja khamr. Yang satunya mengatakan, ini ara ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulut tayru miros. Dan saya bermimpi ada burung yang memakan roti di kepalaku. Nabi ta'wilihi, dan tolong takbirkan mimpi kami. Sehingga Nabi Yusuf mengatakan, adapun yang pertama yang bermimpi menuangkan khamar kepada raja, dia nanti akan dibebaskan, akan kembali diangkat menjadi pembantu kerajaan, pelayan. Sedangkan yang satunya telah divonis mendapatkan hukuman salib atau dibunuh, nanti jasadnya disalib sehingga akan dipatuk burung dari kepalanya, ya, burung gagak. Begitu juga Raja Al-Aziz yang telah membesarkan Nabi Yusuf bermimpi melihat 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Tafsirnya apa? Diundanglah semua ahli tafsir mimpi di kerajaan Mesir, tapi mereka tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah Nabi Yusuf. Sehingga pembantu yang dibebaskan tadi memberi kabar, saya bisa menunjukkan, tolong antarkan kepada Yusuf yang di penjara. Apa katanya? Ya ayyuhas siddiq, wahai orang yang jujur. Biasanya Nabi Yusuf dipanggil oleh pembantu tadi. Raja telah bermimpi demikian, tolong sampaikan takwilnya, biar saya menyampaikan dan orang-orang tahu. Takwilnya apa? Setelah ini kerajaan menanam padi menanam gandum dengan giat, karena akan datang 7 tahun paceklik, dan sisanya tanamannya, ya sisanya itu nanti akan dibiarkan tumbuh, sehingga nanti akan datang 7 tahun lagi yang lebih dahsyat lagi pacekliknya. Akan terjadi 7 tahun paceklik. Maka nanti persiapan makanan itu dibagi dengan rata. Nah, itu diantara mimpi
yang dialami oleh orang-orang terdahulu dan mimpi Nabi Yusuf, termasuk mimpi nabi-nabi yang lain, termasuk Rasulullah SAW bermimpi. Seperti yang telah kita sampaikan, mimpinya Rasul seperti mengalami di waktu subuh. Waktu subuh, maksudnya apa? Setelah subuh akan terang, akan muncul matahari, habis gelap muncullah terang, yang berarti kegelapan zaman jahiliyah akan diganti dengan cahaya Islam. Sehingga dari situ Rasulullah SAW menjadi suka menyendiri, dan beliau mencari tempat yang kita tahu Gua Hiro. Nah, dari Gua Hiro itulah Rasulullah SAW bertahanus selama 6 bulan lamanya untuk mendapatkan wahyu. Karena memang Rasul SAW sebelum jadi Nabi tidak pernah menyembah kepada selain Allah. Ini mimpi wahyu yang pertama berupa mimpi yang benar. Selain itu jemaah sekalian, wahyu yang kedua yakni berupa al-ilham. Ilham itu artinya an yanfusal malaku fi ra'ihi, malaikat meniup dalam hati Rasul langsung menjadi paham. Kalau ini banyak ya, hadisnya banyak. Misalkan dalam sebuah hadis Rasul SAW bersabda, inna ruhal qudsi nafasa fi raw'i lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha wa ajaluha fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Kata Rasul, sesungguhnya Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril, telah meniup kepada hatiku, meniup ke dalam hatiku, maksudnya memberi ilham bahwasanya tidak akan mati satu jiwa sampai menjadi sempurna rizkinya dan ajalnya yang sudah ditentukan oleh Allah. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbagus dalam mencari rizki. Perbagus maksudnya carilah rizki yang halal, tinggalkan rizki yang dengan cara yang haram. Nah, ini langsung dan banyak sekali. Misalkan seperti hadis Jibril, malaikat itu kan menjelma menjadi orang laki-laki yang berpakaian putih, rambutnya putih, bersih, lalu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk dan bertanya, mal iman, mal Islam, mal ihsan, dan seterusnya. Ini ilham, dikasih kepahaman. Termasuk juga ketika malaikat Jibril menjelma seorang laki-laki, tapi laki-laki itu seperti dijelaskan oleh para ulama, laki-laki itu belum pernah dilihat oleh Rasul, dengan perawakan yang besar datang menemui Rasul di Gua Hiro yang kita bacakan dalam hadis ini, dan menyatakan Iqra, bacalah, sampai 3 kali. Ketika Rasul mengatakan aku tidak bisa baca, maka malaikat tadi memeluk Rasul dengan pelukan yang keras sampai Rasul lemas. Dilepas, Iqra, baca, aku tidak bisa baca. Dipeluk lagi, dilepas sampai 3 kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Atau malaikat Jibril datang kepada Rasul dalam bentuk yang asli. Dalam hadis ini juga yang terakhir, ketika agak lama Rasul tidak turun wahyu, sampai-sampai Rasul bingung. Seperti yang disampaikan, Rasul bingung naik ke puncak gunung, saking bingungnya, tidak ada wahyu yang turun. Sampai dikatakan ya, saking bingungnya itu Rasul mau menjatuhkan diri dari gunung, sampai sebegitu Pak. Ternyata kata Rasul, tiba-tiba saya melihat malaikat duduk di atas kursi baina sama wal ardi, di antara langit dan bumi. Itu bentuk aslinya, besar Pak ya. Malaikat datang kepada Rasul, dan malaikat yang memberikan wahyu adalah malaikat
Jibril. Maka Jibril selain mempunyai nama Ruhul Kudus atau namanya Al-Amin atau An-Namus, yaitu malaikat yang menjaga wahyu sehingga tidak terbongkar atau tidak bocor wahyu itu kepada makhluk yang lain. Al-Amin yang terpercaya atau An-Namus nama lainnya. Ini yang berapa? Kedua. Terus yang ketiga, an yatiyahu misla solsolatil jaros, datang kepada Rasul wahyu seperti gemerincing bel, suara bel bukan bel CBC Pak, bel yang akar rening. Dan itu yang terasa berat sekali, yang paling berat kata Rasul. Makanya ketika ditanya seorang sahabat namanya Al-Haris bin Hisham, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana wahyu datang kepadamu ya Rasulullah? Rasul bersabda, ayanan ya'tini misla solsolatil jarosi wa huwa ashadduhu alayya, datang kepadaku seperti suara lonceng yang itu yang paling berat kepadaku. Fayasimu anni wa qad wa'aitu maqala, setelah itu hilang tapi aku sudah paham apa yang disampaikan. Wa ahyanan ya'tini yatamassalu liyal malaku rajulan fayukallimuni fa'ima yaqul, kadang malaikat menyerupai seorang laki-laki berbicara kepadaku, aku paham apa yang disampaikan. Jadi seperti suara lonceng, seperti dalam turunnya surat Al-An'am kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu turunnya langsung satu surat. Rasul di atas onta, turun wahyu seperti suara lonceng kepada Rasulullah. Saking beratnya wahyu itu, onta sampai duduk Pak, menahan wahyu Rasul sampai dilihatnya berkeringat. Baru setelah itu selesai dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung paham, seperti suara lonceng. Selanjutnya, an yukallimahullahu bila wasitah min wara'i hijab fil yaqdah, kama fi lailatul Isra'i 'alal qawli bi'adamir ru'yah. Datang kepada Rasul wahyu itu berupa Allah berbicara langsung tanpa perantara hijab dalam keadaan terbangun, seperti mana Rasul mengalaminya pada malam Lailat Isra dan Mi'raj. Ya, apa mimpinya? Apa wahyunya? Berupa diantaranya sholat 5 waktu. Untuk mendapatkan perintah sholat, Allah mengangkat Rasul sampai di Sidratul Muntaha tanpa perantara. Allah langsung berfirman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut satu pendapat, menurut pendapat yang ini, yang keempat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah. Menurut pendapat yang keempat. Terus yang kelima, ini yang paling rojih, hampir mirip dengan yang keempat tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam fil yaqzah, dalam keadaan sadar, min ghairi wasithah hijab, tanpa ada perantara hijab, tanpa ada perantara hijab. Kalau pertama ada pembatasnya hijab, bicaranya tanpa perantara tapi ada hijabnya. Kalau yang ini tanpa hijab. Ini yang kelima. Kalau yang keempat perantara hijab, yang kelima tidak pakai hijab.
Bedanya yang kelima, Rasul melihat Allah. Yang keempat, Rasul tidak melihat Allah. Ya, masing-masing ulama mengatakan yang paling rojih adalah Rasul yang melihat Allah. Yang ada yang mengatakan yang rojih Rasul tidak melihat Allah. Apa dalilnya? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Allah? Rasul menjawab, nurun anni arahu. Cahaya. Iya, sesungguhnya aku melihatnya. Berarti di sini menyimpulkan Rasul melihat Allah. Hadis lain ketika ditanya apakah engkau melihat Allah, Rasul bersabda, nurun anna arahu. Cahaya anna, bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Yang dimaksud Rasul melihat cahaya tapi tidak melihat Allah. Ini pendapat Pak ya. Kelima. Terus yang keenam, an yukallimahullah fin naumi kama fi hadis Mu'ad inda Tirmidzi. Allah berbicara kepada Rasul dalam keadaan tidur. Maksudnya mimpi. Dalam hadis Mu'ad bin Jabal, Rasul bersabda, atani rabbi fi ahsani surah faqala fima yahtasimul malaul a'la. Datang kepadaku Rabbku dalam surah kalau diartikan harfiahnya bentuk Pak ya, yang paling bagus. Tapi maksudnya bukan yang sebenarnya Pak ya. Ini Allah yang tahu. Lalu bertanya Allah kepada Rasul, fima yahtasimu al-malul a'la, dalam hal apa para malaikat itu berdebat. Faqultu la adri, aku jawab tidak tahu. Fawada'a kafahu baina katifayya, lalu Allah meletakkan telapaknya di antara dua bahuku. Fawajadtu bardafi, lalu aku mendapati rasa dingin. Faqala ya Muhammad fima yahtasimul al-malul a'la, lalu bertanya lagi, ya Muhammad, dalam hal apa berdebat para malaikat? Fakultu, aku jawab, fil kafarat, dalam hal kafarat, penghapus dosa. Paham berarti ya? Wahyu. Faqala wa ma hiya, apa itu? Kata Allah. Qultu, aku jawab, al wudu'u indal karihat, wudu ketika terasa berat, terasa tidak enak. Maksudnya berwudu ketika sangat dingin, kan orang tidak suka Pak ya. Ternyata itu menjadi penghapus dosa. Wa naqlul aqdami ilal jama'at, melangkahnya kaki menuju solat berjamaah, itu juga menjadi penghapus dosa. Wantidharu sholawati ba'da sholawat, menunggu solat demi solat. Setelah solat duhur menunggu solat asar, atau setelah solat sunnah qobliyah ba'diyah menunggu iqamah, itu juga menjadi penghapus dosa. Faman fa'ala dzalika 'asha hamidan wa mata syahidan, maka barang siapa melakukan itu, dia hidup bahagia, dia hidup baik, terpuji, dan mati dalam keadaan syahid. Wa kana min dzambihi ka yaumi waladatu ummuh, dan dosanya dia seperti baru dilahirkan oleh ibundanya. Jadi datang wahyu kepada Rasul dalam keadaan tidur. Allah berfirman menyampaikan wahyu. Ini yang ke-6. Yang ke-7, maji'ul wahyi kadawiyin nahli, datangnya wahyu kepada Rasul seperti suara lebah. Seperti riwayat Umar bin Khattab
karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza unzila alaihi alwahyu yusma indahu kadawin nahli. Adalah Rasul apabila diturunkan kepadanya wahyu terdengar seperti suara lebah. Terdengar seperti suara lebah. Asamin yang ke-8, al-ilmu alladhi yulqihi Allahu fi qalbihi wa ala lisanihi indal ijtihad fil ahkam. Fahadzal qismu wa huwa ghairun nafas. Yang ke-6 lah ilmu yang langsung Allah kasih, kepahaman, dan disampaikan melalui lisannya ketika menentukan hukum-hukum. Dan ini bukan nafas ditiupkan, langsung Allah kasih kepahaman. Ini ada 8 proses wahyu yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang malaikat Jibril dalam bentuk manusia yang Rasul belum pernah melihat. Apa yang disampaikan wahyu pertama dari Al-Qur'an, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut asma Rabbmu yang telah menciptakan. Iqra alladzi khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah Rabbmu yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan perantara al-qalam. Allamal insana ma lam ya'lam, mengajari manusia dengan perantara al-qalam. Mengajari manusia sesuatu yang tidak diketahuinya. Ini wahyu yang pertama, maksudnya untuk mengangkat Rasul menjadi nabi, belum jadi Rasul. Ya, surat ini untuk mengangkat menjadi nabi. Karena apa? Belum diperintah menyampaikan kepada umat manusia. Masih dikabarkan tentang siapa sang pencipta. Makanya disebut dengan nabi, artinya orang yang mendapatkan kabar. Nabi orang yang mendapatkan kabar, belum dikasih perintah menyampaikan. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, dan Al-Quran seperti yang kita tahu merupakan mukjizat Rasul yang paling abadi, yaitu Al-Quran. Karena Rasul memiliki banyak mukjizat selain Al-Quran, seperti misal membelah bulan. Dan pernah orang-orang musyrik datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalau engkau Nabi coba belah bulan. Rasul mengangkat tangan berdoa. Tidak lama kemudian bulan mendekat dan terbelah, mendekat ke bumi, terbelah. Sehingga apa? Separuhnya bulan ada di belakang gunung, separuhnya ada di depan gunung di kota Makkah, dan semua orang bisa melihat. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Nah, menurut informasi yang saya baca, yang katanya NASA telah berhasil mendarat di bulan, diinformasikan mereka telah menemukan retakan-retakan yang menunjukkan bulan pernah terbelah. Kalau memang itu terjadi, berarti menjadi semakin menguatkan kebenaran Al-Quran. Walaupun tidak butuh pembuktian NASA pun, Quran sudah pasti benar. Kenapa demikian? Karena Quran adalah mukjizat yang abadi. Ini bisa kita buktikan. Saya kira banyaklah pembuktian-pembuktian semacam ini, apalagi di zaman sekarang. Kalau di zaman Rasul SAW, pengetahuan itu kan tidak banyak diungkap. Justru pengetahuan di zaman sekarang oleh para ilmuwan. Kalau di zaman Rasul, mukjizat itu terbukti melalui nilai-nilai sastra bahasa Arab, sehingga orang Arab yang mendengar Quran langsung terkesima. Karena orang Arab sangat terobsesi dengan sastra. Dan setiap nabi, setiap rasul yang diutus mempunyai mukjizat
yang di zamannya sangat ngetren. Di zaman Rasul yang paling ngetren adalah sastra Arab. Dengan sastra, ketika orang sakit dibacakan sastra, dia bisa jadi sembuh langsung. Orang yang cinta bisa jadi benci, orang benci bisa jadi cinta, orang pelit bisa jadi dermawan, dipuji dengan bahasa yang indah. Tapi ketika mendengar Al-Quran dibacakan, mereka tersihir. Tapi bukan sihir, Pak ya. Cuman zaman sekarang kita tidak merasakan indahnya Quran dari sisi sastra Arabnya, Pak ya, karena tidak paham. Tapi kita merasakan indahnya mungkin dengan apa? Dengan mendengar bacaan yang indah seperti Imam tadi, indah. Kalau bacaan indah, tajwidnya benar, jamaah tenang. Lama bacaan tetap tenang. Tapi mun bacaan tak merdu, awalnya salah-salah tajwidnya, gelisah jemaah kadang. Makanya juga menjadi hal yang wajib bagi takmir untuk menentukan imam. Bahkan dalam mazhab Hambali, saya sering menyampaikan juga ini, dalam mazhab Hambali imam masjid itu ditentukan oleh negara dan digaji. Sampai begitu, nggak boleh sembarangan. Kenapa? Ini yang menentukan juga terhadap jamaah. Itu apa, mukjizat dari suara. Makanya Rasul mengatakan bacaan yang indah, suara yang indah membuat Quran semakin indah. Bacaan yang merdu, suara yang merdu, bacaannya bagus sesuai dengan tajwid membuat Quran semakin terasa indah. Tapi di lain itu, mukjizat Quran semakin terbukti dari sisi pengetahuan. Seperti pengetahuan berkaitan dengan alam. Misalkan Allah berfirman, wal jibala autada, dan gunung-gunung kami jadikan pasaknya, pasak bumi. Dalam ilmu pengetahuan mengatakan bumi ini yang kita tempati kan modelnya bulat, Pak ya. Tapi Quran mengatakan bulat seperti telur, agak lonjong. Nah, gunung-gunung itu berfungsi sebagai penguat bumi, di mana bentuknya seperti paku, Pak. Moncong ke atas, tapi sebenarnya yang paling panjang yang menancap ke bawah. Karena Rasul mengatakan, ketika Allah awal menciptakan bumi, bumi itu lentur. Maka Allah ciptakan pasaknya, ditancapkan di sana sini menjadi kuat bumi itu. Makanya yang paling banyak terjadi gempa di daerah yang jauh dari gunung kan, lautan itu. Nah ini ilmiah, dari mana Rasul tahu kalau tidak dari wahyu? Dan pengetahuan baru mengungkap itu. Ternyata betul, gunung menjadi pasak bumi. Ayatnya kan pendek itu, wal jibala autada, dan banyak ayat-ayat yang lain. Bahkan dikatakan baru ada 6.000 ayat yang ditemukan berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita cari akan semakin terbuka pengetahuan-pengetahuan rahasia-rahasia itu. Sehingga banyak para ilmuwan barat masuk Islam karena pengetahuan yang mereka miliki sesuai dengan Quran. Tapi banyak orang-orang kita melencengkan Islam, bahkan keluar dari Islam karena tidak tahu terhadap Quran. Nauzubillah. Lalu jemaah sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi. Sepulang selesai mendapat wahyu surat Al-Alaq, Rasul pulang ke rumahnya dengan keadaan ketakutan, badannya menggigil, bergetar, lalu minta zamiluni, selimuti aku. Diselimutilah oleh istrinya Sayyidah Khadijah dan mengatakan, ini khasyitu ala nafsi, saya takut, saya khawatir terhadap diriku sendiri terjadi apa-apa. Maka istrinya Sayyidah Khadijah mengatakan, kalla, tidak suamiku, wallahi ma yukhzikallahu abadan, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Ini istri yang baik, Pak. Makanya kalau punya istri semacam ini perlu dipertahankan. Kenapa? Sekuat-kuatnya suami tetap ada kalanya dia mungkin patah semangat, butuh motivasi. Jadi kalau keadaan semacam ini, istri bukan malah semakin
memarah-marahi, tapi semakin memberikan motivasi, jangan suamiku sabar, sabar. Nah kalau ada istri semacam ini perlu dipertahankan. Namun badering bini bengal ka laki sakit misalnya, sakit sakoni sakit misalkan, sudah tahu sakit belum dikasih apa, belum motivasi, tidak membesarkan hati suaminya, malah mencaci. Wah ini istri yang bahaya nih. Ini termasuk istri yang su'ul akhlak atau sayyiatul khuluq, buruk akhlaknya. Sampai ada hadis Rasul mengatakan di antara 3 orang berdoa tidak diterima oleh Allah, rajulun kanat lahu imru'ah sayyiatul khuluq falam yutallika. Ada seorang laki-laki istrinya akhlaknya buruk, dia tidak mencerai, dinasihati sudah, dikasih pemahaman agama sudah, ya. Tapi kalau cuman apa namanya berani sedikit-sedikit, ya jangan sampai dicerai lah. Maksudnya buruk akhlaknya sampai tingkatan berani bermaksiat. Maksiatnya bukan maksiat ringan Pak. Misalkan selingkuh, itu harus sebenarnya harus dicerai, ya. Nah, Sayyidah Khadijah itu selalu membesarkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut kebaikan-kebaikan Rasul. Innaka la tasilur rahim, suamiku engkau suka menyambung silaturahim, enggak mungkinlah Allah akan menghinakanmu. Engkau suka membantu orang yang tidak punya, memberi orang yang tidak mampu, memuliakan tamu, membantu kebenaran. Dan ini merupakan contoh yang baik. Sudah insya Allah ya? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Panjang sebenarnya, membutuhkan kesabaran dan semangat yang tinggi karena ilmu itu begitu luas sementara kemampuan kita terbatas. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.